Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas tentang rangkuman materi kewarganegaraan kelas 9 bab 1, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bangsa. Materi pertama akan dimulai dari penerapan Pancasila dari masa ke masa. Penerapan Pancasila itu ada 3 masa, yaitu masa Orde Lama, masa Orde Baru, dan masa Reformasi. Kita mulai dari masa Orde Lama. Pada masa Orde Lama, kondisi politik dan keamanan dalam negeri diliputi oleh kekacauan dan kondisi sosial budaya berada dalam masa peralihan. Maksudnya, dari masyarakat terjajah menjadi masyarakat merdeka. Masa Orde Lama adalah masa pencarian bentuk penerapan Pancasila, terutama dalam sistem kenegaraan. Masa Orde Lama sendiri dibagi menjadi 3 periode, yaitu 1945 sampai 1950, 1950 sampai 1959, dan 1959 sampai 1966. Kita mulai dari 1945 sampai 1950. Pada masa ini, ada upaya-upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Ada upaya pemberontakan dengan tujuan mengganti Pancasila itu sendiri. Pemberontakan pertama pada masa ini adalah pemberontakan PKI atau Partai Komunis Indonesia yang dipimpin oleh Musso dengan tujuan mendirikan negara Soviet Indonesia yang berideologi komunis. Pemberontakan kedua adalah pemberontakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia yang dipimpin oleh Kartosuwiryo dengan tujuan mendirikan negara Islam Indonesia. Berikutnya 1950 sampai 1959. Pada periode ini, persatuan dan kesatuan mendapat tantangan yang berat dengan munculnya beberapa pemberontakan, antara lain RMS, PRRI, dan Permesta, yang tujuannya sama, ingin melepaskan diri dari NKRI. Selain itu, tantangan berikutnya adalah gagalnya konstituante untuk menyusun undang-undang dasar. Hal ini tentu menimbulkan krisis politik, ekonomi, dan keamanan. Akhirnya pemerintah mengeluarkan Dekret Presiden 1959 yang isinya membubarkan konstituante, Undang-Undang Sementara tahun 1950 tidak berlaku lagi dan kembali pada Undang-Undang Dasar 1945. Berikutnya 1959 sampai 1966. Periode ini dikenal juga sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada periode ini, kekuasaan bukan lagi berada di tangan rakyat, namun berada di tangan presiden. Ada beberapa penyimpangan yang terjadi, seperti diangkatnya Presiden Soekarno sebagai presiden seumur hidup, munculnya Nasakom, nasionalis agama komunis. Pada periode ini terjadi pemberontakan PKI pada tanggal 30 September 1965 yang dipimpin oleh DN Aidit. Tujuan dari pemberontakan ini adalah kembali mendirikan negara Soviet di Indonesia, serta mengganti Pancasila dengan paham komunis. Pemberontakan ini dikenal juga sebagai G30S PKI. Berikutnya adalah masa Orde Baru. Era demokrasi terpimpin di bawah pimpinan Presiden Soekarno mendapat tamparan keras ketika terjadinya peristiwa G30S PKI, dan akhirnya digantikan dengan era yang dikenal sebagai Orde Baru, dengan konsep demokrasi Pancasila, yaitu di bawah pimpinan Presiden Soeharto. Visi utama pemerintahan Orde Baru yaitu melaksanakan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen dalam setiap aspek kehidupan masyarakat Indonesia. Seperti yang kita tahu, tujuannya sih bagus ya, namun dalam perjalanan politik, kekuasaan presiden merupakan pusat dari seluruh proses politik Indonesia. Presiden Soeharto bahkan mempunyai sejumlah legalitas yang tidak dimiliki oleh siapapun, seperti pengemban Super Semar, mandataris MPR, Bapak Pembangunan, dan Panglima tertinggi ABRI. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya, pada masa Orde Baru tidak ada perbedaan dengan masa Orde Lama, yaitu sama-sama bersifat otoriter. Karena sifat otoriternya itu, akhirnya muncullah masa reformasi. Setelah lengsernya Presiden Soeharto, muncullah era baru yang dinamakan masa reformasi. Dengan adanya masa ini, diharapkan penerapan Pancasila tidak ada lagi penyelewengan kekuasaan. Pada masa ini tidak lagi muncul pemberontakan nih untuk mengganti Pancasila, namun muncul masalah lainnya, yaitu kondisi kehidupan masyarakat yang diwarnai oleh kehidupan serba bebas. Kebebasan ini tentu menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positifnya yaitu kebebasan masyarakat dalam berekspresi dijamin oleh pemerintah. Dampak negatifnya, contohnya, pergaulan bebas, pola komunikasi yang tidak beretika, yang akhirnya dapat memicu terjadinya perpecahan dan sebagainya.
Berikutnya kita akan membahas tentang nilai-nilai Pancasila sesuai dengan perkembangan zaman. Diterimanya Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa tentu membawa konsekuensi logis bahwa nilai-nilai Pancasila dijadikan landasan pokok, landasan fundamental bagi penyelenggaraan negara Indonesia. Pancasila itu kita seperti yang kita tahu berisi 5 nilai, yaitu nilai ketuhanan yang Maha Esa, nilai kemanusiaan yang adil beradab, nilai persatuan Indonesia, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, nilai-nilai ini dapat diterapkan dalam berbagai kehidupan bangsa dari masa ke masa, dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang bersifat terbuka. Apa sih itu ideologi terbuka? Sebelum kita masuk ke ideologi terbuka, kita harus tahu dulu istilah ideologi sendiri. Istilah ideologi dibangun dari dua kata, yaitu idea dan logos. Idea artinya adalah gagasan, konsep, pengertian, dasar, dan cita-cita. Logos artinya adalah ilmu. Jadi ideologi terbuka artinya senantiasa mendorong terjadinya perkembangan-perkembangan pemikiran baru tentang ideologi tersebut tanpa harus kehilangan jati dirinya. Ciri khas dari ideologi terbuka adalah nilai-nilai dan cita-citanya tidak dipaksakan dari luar, melainkan digali dan diambil dari kekayaan rohani, moral, dan budaya masyarakat itu sendiri. Berikutnya adalah kedudukan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Keterbukaan ideologi Pancasila mengandung nilai-nilai, yaitu nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Apa itu nilai dasar? Nilai dasar yaitu hakikat kelima nilai Pancasila, ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal, sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai baik dan benar. Kemudian nilai instrumental, yaitu penjabaran lebih lanjut dari nilai-nilai dasar ideologi Pancasila. Yang terakhir adalah nilai praksis, yaitu merupakan realisasi nilai-nilai instrumental dalam suatu pengamalan nyata dalam kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Selain itu, Pancasila juga memiliki dimensi. Pancasila itu memiliki 3 dimensi, yaitu dimensi idealisme, dimensi normatif, dan dimensi realitas. Dimensi idealisme menekankan bahwa nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila yang bersifat sistematis, rasional, dan menyeluruh itu pada hakikatnya bersumber pada filsafat Pancasila. Berikutnya dimensi normatif, mengandung pengertian bahwa nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila perlu dijabarkan dalam suatu sistem norma, sebagaimana terkandung dalam norma-norma keagamaan. Yang terakhir adalah dimensi realitas, mengandung makna bahwa suatu ideologi harus mampu mencerminkan realitas kehidupan yang berkembang dalam masyarakat. Selanjutnya adalah karakteristik ideologi Pancasila. Berdasarkan dimensi yang telah kita pelajari tadi, yang dimiliki oleh Pancasila sebagai ideologi terbuka, maka ideologi Pancasila seharusnya tidak bersifat utopis, bukan merupakan suatu doktrin belaka yang bersifat tertutup, dan juga bukan merupakan suatu ideologi yang pragmatis. Keterbukaan ideologi Pancasila harus selalu memperhatikan hal-hal berikut ini, yaitu stabilitas nasional yang dinamis, larangan untuk memasukkan pemikiran yang mengandung nilai-nilai Marxisme, Leninisme, dan komunisme, dan mencegah berkembangnya paham liberal. Nah, mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran hingga selesai. Semoga bermanfaat untuk kita semua ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.